Ayo diundang lagi teman-temannya. Tadi saya lihat masih baru 35, berarti baru 33. Kurang 7 orang lagi. Masih 37. Udah kan? Ya, dikit lagi teman-temannya di mana? Masih kurang 5 orang lagi.
Oke, sudah 40 orang. Kita bisa mulai ya. Selamat pagi semua. Semoga hari ini kalian sehat semua. Jadi di sini saya Billy akan menjadi moderator kuliah online saat ini. Di mana tema saat ini adalah project schedule dan intro cost management. Langsung aja. Jadi agenda kita hari ini dimulai dari pembukaan, yaitu sekarang, lalu presentasi agenda, terus question dan answer, lalu penutup. Untuk kebijakan dan mekanisme Q&A-nya, yaitu semua peserta kuliah online boleh bertanya. Pertanyaan harus ditulis di dalam chat dengan menyebutkan nama, kelas, dan asal instansi. Cukup nama dan kelas sudah oke. Lalu pertanyaan dijawab sesuai dengan pertanyaan di dalam chat. Namun pertanyaan yang senada atau sama akan digabungkan. Dan jumlah pertanyaan akan disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Ya, ada absen online. Tunggu sebentar ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Untuk pembukaan, oh iya, sekalian untuk persiapan, kalian bisa buka website menti.com untuk memasukkan polling yang akan disediakan nanti oleh Bu Anissa. Untuk absennya, silakan bisa dibuka presensi.its.ac.id-nya. Seperti biasa. Silakan dibuka ya websitenya. Baik menti dan presensinya. Ya, sudah saya tampilkan kode menti dan kode absen MPTID-nya. Jika ada error atau tidak mau, silahkan chat di fitur chat ini ya. Saya beri waktu ya 2 menit lah. 10.20 saya next ya. Sudah semua absen online-nya? Jangan lupa untuk aktifkan fitur chat-nya ya, agar bisa melihat chat live-nya. Mentinya untuk polling nanti. Nanti ada polling di tengah-tengah materi atau di akhir materi. Nanti silakan masuk ke website mentinya, lalu masukkan kodenya ya.
Oke, kita next slide ya. Jadi di sini kita bisa lihat live langsung hasil pollingnya. Tadi satu ini saya yang nyoba, jangan bingung. Oke, next. Untuk capaian pembelajaran hari ini, oke, bisa dilihat. Oh yes. Yang untuk sekarang fokusnya yaitu membuat manajemen area pengetahuan proyek. Ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya nulis area. Oke, next. Sekarang presentasinya akan dimulai oleh Bu Anissa. Saya serahkan waktu dan tempat untuk Bu Anissa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kedengeran belum ya? Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di kelas MPTI ya. Saya lihat ini masih sedikit yang ikut pollingnya ya. Kita perlu tahu dulu ini yang ikut kelas ini itu apa memang semua dari kelas MPTI IS Department atau dari PT lainnya gitu ya, karena memang memungkinkan kalau mau ikut juga. Nah, kemudian saya juga sudah lihat beberapa hasilnya ya. Tolong diisi juga untuk yang topik-topik selanjutnya. Project Schedule Management itu sudah baca atau belum, lalu sudah paham atau belum. Nanti untuk membantu saya mengarahkan ya ketika nanti kelas berlangsung. Kemudian untuk Cost Management yang merupakan topik kita juga untuk minggu ini. Jadi nanti dalam minggu ini kita akan bahas Cost Management juga. Sedikit akan saya bahas di perkuliahan hari ini karena ada kaitannya erat dengan schedule. Nah, tolong juga diisi ya pollingnya ya. Yang sebelah kanan itu berarti sudah membaca sampai sebelah kanan ujung ini, yang belum membaca itu 0 berarti grade-nya ya, ratingnya. Oke. Baik, sebentar nih ya, saya mau lihat dulu. Tolong sambil diperhatikan chatnya ya Mas Billy ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti disimpan dulu di akhir ya. Nanti boleh juga langsung ditulis di chat. Nanti sama Mas Billy akan dikoordinasikan di akhir. Oke? Sementara ini polling masih tetap berjalan, jadi silahkan bagi yang belum bergabung di polling, silahkan bergabung. Nanti kita akan download hasilnya di akhir. Oke ya. Saya mulai dulu topiknya. Bagi yang sudah lama nggak buka ITS daring, silakan sambil dibuka ya. Di ITS daring materinya apa tentang schedule. Sebenarnya schedule ini sudah kita mulai pembahasannya di kelas terakhir sedikit sekali. Namun saya ingin overview lagi sebetulnya schedule management itu apa. Oke ya, sebetulnya ada slide-nya untuk schedule management, cuman saya akan lebih fokus ke ini ya, saya akan lebih fokus ke PM Book-nya langsung. Jadi bagi yang membuka laptop atau sedang buka bukunya, PM Book, nanti kita akan buka di halaman tertentu ya. Cuman kalau untuk slide-nya saya akan garis bawahi yang penting-penting saja. Fokus saya di perkuliahan online ini, karena kita nggak mungkin bahas slide sebegini banyak ya. Saya ingin highlight poin-poin yang teman-teman harus perhatikan untuk schedule, dan nanti di course itu secara garis besar ya di awal apa yang penting. Oke, untuk schedule management atau project schedule management, sebelumnya ini namanya time management, untuk di PM Book versi sebelumnya itu penting sekali karena sebenarnya salah satu dari triple constraint yang diperhatikan oleh seorang project manager adalah
masalah time ini ya. Dan ini menjadi sangat menantang karena time ini akan berimplikasi langsung ke kesuksesan project, dan biasanya kesuksesan project itu sangat dilihat sebelum ke quality akan dilihat dari apakah dia tepat waktu, kemudian nanti berikutnya berdampak ke apakah cost-nya itu over budget ataukah under budget dan lain sebagainya. Oke ya, jadi penting sekali karena tantangannya akan sangat berat. Kemudian juga di sisi lain itu yang mendasari sebetulnya konflik-konflik yang terjadi dalam proyek. Contohnya kalau schedule-nya itu terlambat kayak sekarang nih, kita kan punya proyek perkuliahan, schedule-nya kan terlambat nih sebetulnya ya, kita sudah di week 8 sekarang yang seharusnya UTS atau mungkin juga di kelas lain itu juga merupakan proyek gitu ya, sudah harus submit proyek tapi harus mungkin ditunda ya karena ada COVID-19 outbreak. Dan karenanya konflik yang kemudian terjadi adalah kita harus mungkin menurunkan target perkuliahan gitu ya, atau mungkin teman-teman sendiri konfliknya harus belajar sendiri ya, dan itu merupakan konflik tersendiri karena mungkin belajar sendiri itu adalah berarti harus membaca sendiri, memahami sendiri dan seterusnya ya, meningkatkan motivasi untuk membaca. Nah, karenanya schedule ini itu sangat ditekankan dalam project management atau project schedule management ya untuk knowledge area-nya. Saya akan berpindah ke PM Book-nya langsung ya untuk tahu sebenarnya project schedule management itu apa. Jika teman-teman buka di project schedule management ada di page ini 123 atau 211 ya di sini. Ini teman-teman akan langsung terbuka di project schedule management. Sebelum saya ke sini, jadi diperhatikan dulu ada 6 ya. Saya akan selalu memulai dengan berapakah prosesnya. Oke, ada 6 proses, berarti ada 6 hal yang harus kita pelajari di project schedule management ini. Sebelum ke sana, saya mau nge-play video dulu biasa dari projectmanagement.com, Mbak Jennifer kalau nggak salah. Semoga ini kelihatan ya. Apakah ini kelihatan? Wait. New share. Oke, kelihatan ya. Sepertinya nih. Oke. New share. Oke, ini kelihatan ya. Baik. Oke, baik ya. Saya akan buka. Oke, wait. Ini kelihatan ya videonya. Saya coba akan play. Nanti kalau nggak kedengeran suaranya tolong di chat ya, sama nggak kelihatan videonya. Today we're talking about what is project scheduling. This specific whiteboard session is for someone who is just new to project scheduling or new to project management. There is so much to talk about with project scheduling, and it's so important to deliver your project on time. But I want to talk about an overview of the main components just to get you started. So project scheduling is a process. It's an act of creating your project schedule. So there are 3 main steps. Oke, jadi key point-nya adalah project schedule ya. Nah, project schedule ini kalau Anda perhatikan di sini akan terkait dengan deliverables. Jadi biasanya schedule ini akan merefer atau input ya dari schedule ini adalah deliverable yang didefinisikan ketika Anda membuat project charter sebagai seorang project manager ya. Atau bahkan Anda bisa melihatnya juga di scope. Oke ya. Kalau misalkan tadi kita lihat di PM Book ada 6 langkah, sebenarnya Mbak Jennifer ini, Ibu Jennifer ini ya, mensimplifikasinya menjadi 3 langkah sebetulnya, yang terfokus ke apa, bagaimana, oke, kelihatan nggak ya videonya ini ya? Kelihatan ya. Apa, bagaimana, dan seberapa lama, gitu ya. That you want to take when you're creating your schedule. The first one is determine all the work that there is to be performed to build and deliver the product for your project. That can include so many different areas. So you want to take the high-level view and keep breaking it down in work packages.
The second one is determine who needs to perform that work. What resources do you need? Are they employees? Are they outside contractors? Are they vendor partners? Sometimes there are union labor, and you have to consider, are they available? You want to make sure there's not a strike period if it's union labor. You want to consider things like availability in holidays or vacations, but you want to also consider, are there specific requirements or specific subject matter experts that you need? And then when are you going to bring them in? Are you going to bring them in for the entire project or just a specific time during the project? Oke, kelihatan ya videonya ya. Nah, ada 3 hal nih yang sebetulnya dilakukan. What? Jadi yang di sini ini, nanti kalau gampangannya, kalau teman-teman membuka Project Professional, ada yang sudah berhasil install Project Professional-nya? Nanti sambil ini ya, sampaikan di chat kalau ada yang berhasil install ya. Nah, kalau Anda buka di Project Professional, yang dimaksud dengan Mbak Jennifer tadi dengan what, nih ya, what work to be performed, itu sebenarnya yang teman-teman nanti tulis menjadi task di sini. Jadi di task ini adalah pekerjaan yang dilakukan, task ini ya, namanya task kalau nanti di Project Professional. Atau nanti kalau misalkan Anda berbicara di masih di level WBS atau nanti istilahnya Work Breakdown Structure, jadi yang di Project Professional namanya Gantt chart. Kita lagi bikin Gantt chart, chartnya. Kemudian kalau Anda sebelum ini ada level high levelnya namanya WBS atau WBS. Nah, ketika Anda bikin WBS, Anda dapat activities, sebetulnya activities secara garis besar. Ada misalkan di sini, kalau di software development plan, ada Anda analisis requirement-nya dulu, desain, dan lain sebagainya ini ya. Lalu ada aktivitas sub-subnya ini yang Anda nanti tentukan juga. Anda kalau klik ini kan ada sub-sub aktivitasnya. Jadi itu kalau di kata Mbak Jennifer ini what ya. Kemudian ada who. Who ini adalah siapa yang melakukannya. Nanti ketika Anda membuat schedule Anda, dan secara spesifik saya langsung perlihatkan di Project Professional atau di Gantt chart-nya, nanti Anda punya namanya resource name. Dan resource name ini bisa kelompok orang atau nama orang. Gitu ya. Jadi saya langsung ngomong di sini Anissa gitu bisa. Atau nama fungsinya, project manager, tester, atau mungkin nanti di bawah Anda punya programmer dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi itu who-nya. Kemudian how long it will take to perform, itu maksudnya adalah duration. Jadi kalau di sini namanya istilahnya duration ya, mulai start-nya kapan dan finish-nya kapan. Jadi ada 3 hal yang Anda lakukan dalam membuat schedule. Pertama, apa pekerjaan atau aktivitasnya yang namanya task. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan. Dan yang ketiga adalah berapa lama atau durasinya. Oke? Baik, Jen, kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis di chat ya dengan format yang tadi disampaikan oleh Mas Billy. Nama, NRP, dan pertanyaannya. Oke? Saya lanjutkan dulu. You also want to look at how long will it take to perform the work. So the way you get that information is you take the work and you have someone estimate how long it's going to take to do that work. And there are different formulas that you can use to get the estimates. But you want to be sure to have the people who are going to be performing that work to make those estimates. So there are a couple of tips to remember. The first one is to include all the work associated with delivering the project on time. Number 2 is you want to include activities, the deliverables or the actual work products that are going to be delivered, also the milestones, and any planned start dates and end dates. So this is what you'll use to build a schedule. And again, it's a tool that's used for measuring where you are. Oke, saya stop dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan include all the work associated, itu maksudnya adalah Anda berusaha memasukkan sedetail mungkin. Jadi kalau tadi Anda bikin level 1, kemudian Anda bikin level 2, Anda bisa bahkan level, kita biasanya ngomong yang di atas ini level 1, level 0 ya, sorry. Kemudian ini level 1, kemudian level 2, dan seterusnya. Gitu ya.
Jadi Anda bisa bikin per level itu sesuai dengan keinginan Anda, gitu ya. Masukkan sedetail mungkin sub-subnya. Kemudian yang kedua, ini ada 3 hal, activities, nanti jadi task ya. Deliverables, nah deliverables dan milestone, ini kalau misalkan saya punya seperti ini, jadi Anda perhatikan ya, kalau misalkan saya punya milestone, ini ada tanda diamond shape ini ya, wajik kalau bahasa Indonesianya mungkin. Nah, ini adalah milestone. Nah, milestone ini menandakan hal yang mengakhiri dari serangkaian kegiatan saya, dalam hal ini kegiatan saya scope. Jadi scope ini berakhir saat milestone scope complete ini diberikan. Anda perhatikan milestone ini punya zero duration ya. Jadi dia complete saat itu, zero duration, jadi nggak ada waktunya. Sementara saat ini itu dia akan menyampaikan deliverable. Deliverable dari scope ini adalah scope misalkan, atau scope plan misalkan seperti itu. Jadi scope plan misalkan atau scope adalah deliverables, milestone-nya adalah saat scope itu diberikan atau scope complete. Jadi kalau saya menyerahkan laporan, itu kan nggak perlu ada durasi ya. Diserahkan aja laporannya, nggak perlu Anda tentukan saya menyerahkan laporan dalam 1 hari. Gitu itu berarti dia bukan milestone, dia masih perjalanan menyerahkan laporan gitu. Nanti di bawahnya ada laporan diserahkan gitu yang merupakan zero duration. Oke? Jadi ada activities, nanti kalau di project professional atau di Microsoft Project jadi task, deliverables, output yang akan diberikan saat milestone itu terjadi. Jadi milestone itu adalah activities untuk menyerahkan deliverables itu sebetulnya, dan dia memiliki zero durations. Kemudian ada planned start dates and end dates. Ini maksudnya adalah saat Anda nanti buka di Microsoft Project, dan kemudian ada start dan finished, ini adalah plan Anda, rencana Anda. Nanti Anda akan punya realisasi, jadi Anda bisa add column di sini. Nanti ada actual duration ya. Jadi, oh di sini durationnya plan-nya, misalkan saya tambahkan di sini ya. Ini actual plan duration-nya 4 jam. Nanti ternyata realisasinya dia cuma 2 jam gitu misalkan. Bisa juga gitu ya. Tapi ini namanya actual duration. Yang di sini itu planned duration. Oke? Oke. Udah bisa ya? Tapi kalau misalkan nggak bisa, coba nanti tanya Mas Billy ya. Kemarin installernya apa masih disimpan dan lain sebagainya ya. Jika nggak bisa juga, kemarin soalnya masih Azure-nya masih belum bisa, Mas. Jadi mungkin kalau Mas Billy menyimpan installernya Project Professional, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Atau kalau misalkan nggak bisa, minta tolong nanti diupayakan untuk teman-temannya, mungkin ada yang satu, at least satu kelas ada satu lah yang bisa. Ya. In the project. Ideally, you do this in an online software tool. By doing that, it can be real time, it can be online, that different members of your team can go in and access, they can collaborate, they can also help you in determining when you look at the estimates and make sure that all the work has been identified. It's very important to keep that online in real time. So if you need a tool that can help you with your project scheduling. Oke, jadi ini dia mulai promosi, jadi saya tutup dulu. Nah, kalau mau online, saya pernah pakai Aganti ya. Jadi ini ada Aganti, jadi kalau bagi yang buka Aganti, cuman saya tidak terbiasa mungkin ya. Jadi kalau yang mau coba yang online dan ini dia free, dia Aganti. Tidak sekompleks fiturnya seperti ini, tapi dia bisa cukup menunjukkan. Saya coba ya, Aganti. Saya pernah pakai itu. Aganti. Jadi sambil buka mungkin yang Aganti ini, dia bisa membantu Anda untuk berkolaborasi seperti kata Mbak Jennifer tadi. Dan mengkolaborasi yang dimaksudkan tadi adalah tim member Anda bahkan bisa kayak di Trello gitu. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai, dia bisa cek pekerjaan itu ya. Sambil buka mungkin kalau misalkan lama, sambil saya next dulu ya ke berikutnya. Oke, sambil kita tunggu yang Aganti,
Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jennifer ada 3 hal ya. Anda mengetahui activities-nya, what-nya, atau nanti ketika Anda gambarkan di project professional jadinya task. Kemudian Anda tahu siapa yang mengeksekusi dan Anda tahu duration-nya. Oke. Oke, misalkan ini. Jadi saya misalkan punya project ini, misalkan, sorry, yang ini aja, yang kabupaten. Oke, jadi ini misalkan bisa dicentang-centang. Kemudian I'm not really familiar with this. Jadi ini bisa ada overdue dan kalian bisa undang. Di sini ada 3 konsep seperti tadi, ada task-nya, kemudian ada duration-nya, dan ada siapa yang mengerjakan itu. Kalau Anda mau ya, jadi boleh. Kalau misalkan Anda mau menggunakan Aganti ini ya buat project Anda. Oke? Nah, saya kembali ke sini. Jadi ada 3 hal tadi ya, yang kemudian dikembangkan menjadi non-activities kalau yang ada di PM Book. Saya lebih suka menjelaskan yang ini dulu. Jadi, plan, schedule management. Sekali lagi, kalau Anda punya plan something, maka hasilnya adalah something plan, gitu ya. Jadi, plan, schedule management, menjadi outputnya schedule management plan. Dan ingat, ini semua yang berakhiran dengan plan, itu akan masuk ke project management plan documents, gitu ya. Jadi, kalau Anda punya project management plan seperti ini, maka ini itu merupakan salah satu isinya adalah schedule management plan. Isi yang lain misalkan scope management plan dan lain sebagainya. Oke? Jadi Anda plan dulu, kemudian Anda, nah di sini ada define activities. Nah nanti teman-teman akan pastinya mengeksekusi ini saat di project Trello Anda ya. Jadi untuk define activities, perhatikan sekali lagi ketika Anda mengeksekusi project Trello Anda, ada tools and techniques ya, ITTO masih ingat. Input, tools, techniques, dan output. Jadi setiap activities-nya ini dalam project management knowledge area, Anda akan punya ITTO. Nah, ada tools and techniques yang didefinisikan. Jadi jangan ngarang untuk tools and techniques-nya ya, karena sudah ada contohnya di sini dan penjelasannya. Yang dimaksud dengan define activities ini adalah Anda mendefinisikan activities seperti gambaran saya tadi yang saya berikan. Ada task-nya ya. Kemudian tidak hanya task, Anda akan punya milestone list. Jadi contoh, kalau misalkan tadi saya punya ini task-nya, kemudian setiap, misalkan software development, setiap saya punya ini scope, ini kan level satunya ya dari sini. Kalau Anda bilangin level 0, ini level 1, maka kemudian yang di level 1 ini Anda punya beberapa aktivitas. Nah, aktivitas ini berakhir saat milestone-nya itu diberikan. Jadi Anda tidak bisa mengakhiri jika tidak ada milestone. Tidak bisa itu sebetulnya selayaknya tidak bisa. Secara program Anda, secara software Anda bisa bikin, nggak punya ini tuh tetap bisa. Jalan maksudnya, Gantt ini. Tetapi secara etika dalam membuat schedule itu salah. Karena Anda tidak pernah mengakhiri itu, tidak pernah ada milestone. Jadi selalu setiap kelompok project ini, kelompok task ini, Anda punya milestone. Nah ini, ada milestone-nya. Nanti kalau saya punya design ini akan berakhir milestone-nya ada. Ini misalkan di tanggal ini, nah itu ada milestone-nya. Saya tunjukkan ya, misalkan. Nah ini. Nah ini ada milestone-nya. Nah ada milestone selalu. Makanya di activities ini tidak hanya activities list-nya, tapi ada milestone. Oke? Nah, setelah Anda tahu activities-nya, Anda mengkaitkan hubungannya antara activities tersebut. Mana yang duluan, precedence-nya itu sebelumnya apa, sebelum bisa melakukan aktivitas itu, dependensi dengan aktivitas sebelumnya, nanti ada istilah leads sama lags, dan lain sebagainya. Sehingga Anda nanti menghasilkan yang namanya network diagram. Nanti saya kasih contohnya ya, network diagrams. Kemudian, Anda punya durations. Jadi tadi itu kalau di project professional, sequence activities itu di mana ngelihatnya? Di sini. Misalnya saya menentukan predecessor. Misalkan saya punya di sini, sebelum saya buat
software specification, saya bikin draftnya, membuat needs analysis dulu. Misalkan, needs analysis ini sebelumnya harus punya ini, harus scope-nya udah selesai dulu. Berarti aktivitas ini, nomor 8 ini, conduct needs analysis, bisa dilakukan setelah scope-nya ada. Gitu. Dan seterusnya, misalkan ini, draft preliminary software specification, draftnya SRS misalkan, itu setelah needs analysis ini dilakukan. Requirement elicitation ya kalau kita istilahkan. Itu dilakukan, menggali kebutuhan dilakukan, baru saya dapat SRS gitu misalkan. Jadi itu yang dimaksud dengan sequence. Nah, durations ini bisa Anda lakukan selama Anda sedang melakukan ini. Jadi misalkan saya sudah tahu task-nya, tadi saya sudah tahu predecessor-nya, lalu saya tentukan duration, berapa lama saya ingin melakukan itu. Karena ini bentuknya tabel ya, biasanya kita kan tabel itu dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri. Jadi biasanya kita mengisikan task dulu, duration-nya dulu, baru predecessor. It's okay. Maksud saya, it's okay Anda melakukannya sequence seperti itu. Oke, ada. Oke, thank you, Mas. Oke ya, jadi itu tadi estimate activity durations. Kemudian develop schedule. Nah, develop schedule ini yang paling penting Anda perhatikan ada critical path methods. Jadi kalau di sini Anda punya network diagrams, di sini Anda punya critical path methods. Ini kayaknya mirip dengan beberapa mata kuliah lainnya. Mungkin di perencanaan sumber daya perusahaan ada juga critical path atau di mata kuliah lain ya. Mungkin nanti bisa disampaikan mata kuliah apa itu. Cuman di critical path ini nanti Anda tahu sebetulnya mana yang istilahnya early start, early finish, dan lain sebagainya. Oke? Baru setelah itu Anda akan control schedule Anda. Jadi kesimpulannya, yang planned ini ada di proses group planning, yang define activities, hingga develop schedule, ini masih ada di planned ya. Jadi ini ada di plan semua. Kemudian yang control ini baru ada di monitoring and control. Ya. Jadi ini semua masuk ke plan, belum executing ya. Jadi Anda executing setelah dapat schedule-nya. Jadi untuk knowledge area ini yang di executing harusnya tidak ada. Adanya di monitoring and control serta di planning, proses script. Oke ya. Baik, sekarang saya mau menunjukkan langsung ini beberapa hal yang mungkin bisa Anda jadikan referensi ya. Jadi, bentar ya. Oke, saya mau kenalkan definisi dulu. Definisinya ini ada mungkin di PM Book ya, cuman SS, start to start, itu adalah aktivitas yang dimulai bersamaan dengan aktivitas lainnya. Jadi kalau saya punya aktivitas B, terus saya kasih start to start, maka A dan B ini barengan. Oke? Kemudian kalau ada finish to start, maka aktivitas B akan dimulai setelah aktivitas A. Oke ya, saya tunjukkan nanti di sininya. Misalkan, ini saya testing dulu ya. Benar nggak ininya? Saya nuliskannya. Oke ya. Misalkan ini saya kan di sini awalnya saya melakukan aktivitas 3, ini setelah aktivitas 2 ya. Tapi bagaimana jika saya tuliskan, sebentar, saya bisa ngedit langsung gini nggak ya? Oke, kalau saya jadikan 2 SS, berarti maksudnya aktivitas nomor 3 ini itu mulainya barengan dengan aktivitas 2. Oke? Jadi sesuai dengan definisinya, start to start. Aktivitas B mulainya barengan dengan aktivitas A. Saya mau nulisnya di sini, ada aktivitas nomor 2 dan aktivitas nomor 3. Awalnya itu gini, jadi nomor 3 ini dilakukan setelah nomor 2. Oke, awalnya seperti ini ya. Nah, awalnya kan gini ya. Nah, sekarang saya mau melakukannya 2 aktivitas ini barengan, paralel. Oke? Jadi yang saya lakukan adalah
Saya tinggal tuliskan di sini. Saya kalau di menu-menu di sini nanti bisa sebetulnya. Cuman kayaknya di sini, cuman saya nggak terbiasa. Jadi saya langsung nulis di sini biasanya. Sorry. Oke, ini ya. Diklik sekali lalu ditulis SS. Jadi ini barengan. Anda lihat tanggalnya barengan ya. Oke. Nanti kalau Anda mau yang seterusnya bisa. Misalkan finish to start. Jadi B ini mulainya setelah A ini selesai. Coba aja. Sama sebetulnya dengan tanpa ditulis. Oke, jadi finish to start itu adalah sama seperti kalau saya tulis 2 saja gini, atau finish to start FS ini ya. Sama, logikanya sama. Yang nomor 3 dimulai setelah nomor 2. Gitu ya, sama seperti saya nuliskan angka 2 ini maksudnya aktivitas nomor 3 ini dimulai setelah aktivitas nomor 2 berakhir. Sama ya, oke? Kemudian ada finish to finished. Nggak tahu startnya kapan, tapi selesainya barengan. Oke, jadi ini finish to finish, selesainya barengan. Anda perhatikan di sini, untuk yang nomor 2 ini kan cuma 4 jam ya. Sementara ini misalkan 1 hari itu 8 jam. Nah, ini 4 jam, ini 8 jam, gitu kan, dalam 1 hari. Misalkan work hour-nya 8 jam. Kalau saya tulis FF, finish to finished, ini tanggalnya kan tetap ya, tanggal 3 ini. Tapi dia mungkin yang nomor 2 ini ngerjakannya bukan dari jam 8 pagi. Mungkin dia ngerjakannya dari, katakan let's say, setelah break, jam 1. Tapi selesainya harus bareng seperti yang ini, yaitu jam 5 mungkin ya. Gitu ya. Karena 8 jam tadi ya, atau jam 4 gitu ya. Kalau misalkan itu work hour-nya sampai jam 4 gitu ya. Jadi FF ini menunjukkan berakhirnya barengan. Oke? Harus saya back aja supaya nggak merusak ini. Baik, ada lagi yang namanya start to finish. Nah, kalau start to finish itu justru kebalikan dari finish to start, di mana kalau dalam hal ini aktivitas B akan ya, kalau yang di sini ini aktivitas A akan start ketika aktivitas start to finish. Aktivitas A ini start, aktivitas B ini finish. Oke, jadi saya kalau punya aktivitas A ini start, aktivitas B berarti harus finished. Kita coba aja ya, supaya tergambar. Jadi saya punya, misalkan yang ini tanggal 4 ya, kemudian yang ini tanggal 3, aktivitas yang nomor 3 ini tanggal 3, aktivitas nomor 4 tanggal 4. Kalau saya kasih ini dengan start to finished, misalkan ya, yang di sini ini start to finished, nggak bisa. Karena kan ini start to finished, yang ini selesainya sebelum ini diselesaikan. Berarti seharusnya saya melakukan start to finish dengan yang setelahnya. Oke? Jadi misalkan saya ganti di sini. Nggak bisa, karena ada yang ini. Oke, jadi karena yang ini itu ada dependent dengan ini, 4 ini. Oke, saya hapus dulu. Oke. Jadi ini saya hapus supaya hilang dependensinya ya. Lalu ini saya buat SF. Nggak bisa. Oke, karena ini dependent semua dengan ini. Oke ya, saya hapus. Ini ada dependentnya semua soalnya. Misalkan sini aja 3 SF. Oke ya. Oke, jadi berarti startnya yang nomor start to finish. Berarti kalau misalkan startnya yang nomor A ini, startnya yang startnya yang B ini setelah finish to start. Yang ini finish to start, berarti ini selesai dulu, ini mulai.
Kalau start to finish berarti yang ini start tapi ini di B ya. Saat yang ini itu selesai. Jadi ini finished, ini start. Oke ya. Start to finished berarti ini finished nomor 3 ini. Nah, ini dia ngelihat 31. Anda perhatikan bedanya ya di sini ya. Yang di sini 3 hari Jumat, lalu dia selesainya di hari Senin. Padahal itu kan seharusnya selesainya di hari Jumat juga, soalnya 4 hours kan. Tapi karena dia SF, start to finish, dan finish-nya itu ngeling ke nomor 3, maka dia menyelesaikannya sampai di hari Senin. Begitu. Jadi kalau nggak saya kasihkan apa-apa, dia selesainya ini sama-sama Monday ya. Tapi karena saya itu ngasih 3 SF misalkan, maka memungkinkan ini dimulai di Friday. Oke? Begitu. Jadi tergantung kebutuhannya, Anda bisa mengeset yang ada di precedence tadi, ya, predecessor tadi. Oke? Kemudian, untuk duration, nah ini ada istilah yang mungkin Anda bisa gunakan ya. Jadi yang di sini ini ada, istilahnya ada estimating. Jadi kita akan menggunakan istilah yang ada di PERT. PERT itu apa? Jadi nanti teman-teman bisa buka juga search ya. Misalkan PERT, kemudian salah satu yang teman-teman nanti dapatkan di PERT, itu PERT itu sebenarnya kepanjangan dari sesuatu ya. Jadi PERT itu sebenarnya kepanjangan dari Program Evaluation Review Techniques. Nah, PERT ini untuk PERT, itu dia akan punya 3 definisi. Yang penting adalah optimistic, pessimistic, most likely, sama expected. Oke? Jadi PERT chart ini sebenarnya biasanya digunakan untuk network diagram, untuk critical path method juga. Nah, PERT chart itu sebenarnya maksudnya adalah nanti Anda akan mengetahui, jadi PERT chart nanti bentuknya seperti ini ya, jadi cuma note-note seperti ini. Tapi nanti kalau Anda bikin critical path, nanti ada start-nya yang paling akhir kapan dan lain sebagainya. Karena kita mau cari yang critical ya. Kita lihat dulu untuk di sini ya. Oke. Kayaknya nggak ada suaranya ya. Kalau nggak bisa nanti saya lanjut ya langsung ya. Today, we're talking about how to create a PERT chart. So PERT stands for Program Evaluation Review Technique. It's been around for some time. It was actually created in the 50s by the U.S. Navy to manage the Polaris submarine missile project. Around the same time, the private sector created a similar technique called the critical path technique that you probably heard as well in the project management arena. But they're very similar. They both help to plan, schedule, and control projects, and they both use a precedence diagram in their technique. So there are 2 rules to create a PERT chart. The first one is the tasks or the activities are represented in the diagram as arrows, which I'll show. Oke ya, jadi ini ada pendekatannya. Nanti ada kalau bikin PERT chart, itu ada yang activities-nya itu Anda visualisasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi arrow, panah. Dan sementara milestone tadi yang Anda definisikan itu sebagai note seperti ini. Show you in just a moment. And you may have heard this in the project management arena. It's called the activity on arrow diagrams. Because in the graphical depiction or the diagram, the activity is literally sitting on the arrow. The second rule is that the milestone dates are represented as nodes. And again, I'll show you both. But if you think about it, we do this all the time, not only in our daily lives, but our project management life. So if we take one activity and show it on a PERT chart, we have collect project data is the activity. So it's sitting on the arrow. And these are the nodes. The estimate of time to do this is 1 day. So we have to collect the project data before we can submit the project data. So this is a simple. Jadi contoh kalau yang tadi itu scope,
Nah, ketika Anda membuat scope, itu Anda letakkan di arrow ini berapa lama durasi untuk membuat scope. Lalu ketika Anda submit scope tadi itu merupakan milestone dates-nya ketika Anda selesaikan. Jadi contoh kalau di sini, scope ini kan, ini sudah saya ganti-ganti nih. Wait, sorry ya, saya back. Oke. Jadi scope ini waktunya 3,5 hari durasinya ya. Jadi 3,5 hari itu mulai startnya itu adalah yang nomor 1 ini, task nomor 2 ini sampai berakhirnya scope complete 3,5 hari. Jadi kalau saya mau membuat nomor 1 itu adalah start dari yang paling atas ini scope ini ya, maka yang nomor 2 itu adalah saat scope-nya itu berakhir, yaitu 3,5 hari kemudian, gitu ya, scope complete di sini. Ini scope, development atau develop scope, create scope, lalu yang di sini submit scope atau scope complete. One activity depiction. So if we expand this out to an example with multiple activities, we can see that the circles are the nodes, those are the milestone dates, and then the arrows are the activities. So the numbers sitting on top of the arrows, that's the estimate of duration of time it takes to complete that activity. And then also, if you look at these, you can see that when this milestone is done, it can initiate multiple activities. In this case, these two activities are initiated when that one's complete. So that's why we reference a precedence diagram. So precedence diagram means that something has to precede that activity being done. But as you can see, it can become quite complex, and some people can still do this manually, but it helps tremendously using a tool. Oke, jadi nama lain untuk per chart ini namanya precedent diagram ya. Jadi kalau Anda search precedent diagram, nanti Anda akan diajarin bikin seperti ini juga. Atau langsung ke per chart, nanti Anda akan juga diarahkan ke seperti ini juga. Oke. Nah, varian penggunaan dari per chart ini yang lebih spesifik untuk mengontrol project, nanti kita akan punya yang namanya critical path. Nah, critical path itu seperti apa? Jadi, saya akan sudah mulai beranjak ke sini ya. Jadi, kalau tadi saya sudah menggambarkan tadi di network diagram, itu salah satu juga gambaran bentuk dari network diagram itu bisa tadi precedent diagram, atau kemudian jadi PERT. Maka sekarang saya sudah mulai mengarahkan ke critical path methods yang ada di sini, di develop schedule ini. Oke ya. Sekali lagi saya akan sampaikan yang penting-penting dulu ya, baru nanti kita akan ada question and answer. Critical path diagram. Jadi kalau Anda punya aktivitas, jadi ini activities, atau nanti kalau misalkan Anda bilang activities ini itu task Anda, dan Anda punya predecessors, ini kan tadi ada ya di Ganjar. Nah ini activities-nya, task ini. Kemudian ada predecessor, ada ya, predecessor. Kemudian ada duration. Kalau Anda mau ngambil di level ini, misalkan ini adalah A, lalu ini B, C, dan seterusnya, atau Anda mau diambil di level di atasnya, ini A, scope, 2B-nya itu adalah analysis ini, dan seterusnya, Anda terserah mau menggambarkannya di level apa. Sebaiknya di sedetail mungkin nantinya ya, di critical path. Karena biasanya kita menggambarkan critical path itu untuk sub-activities-nya di dalam itu ya. Karena bisa saja yang di sini di level terakhir ini yang paling kecil, itu kita bisa breakdown critical path-nya di setiap aktivitas ini. Jadi sarannya itu adalah di level terkecil. Cuman Anda bisa juga di level yang besar, granularity-nya ya. Jadi ini ada activities, ada predecessor, dan ada duration. Sampai sini tahu ya bagaimana mendapatkan ini dari mana? Sebetulnya dari yang Anda bikin di sini, di Gantt chart Anda. Oke? Jadi Anda dapatkan task name, duration, sama predecessor. Nah, sekarang cara menggambarkannya. Jadi bedanya si PERT dengan critical path ini adalah definisi. Akan tadi hanya sebatas ke task dan duration-nya. Oke. Kalau di sini tidak hanya task dan duration,
tapi saya bisa selesai task itu paling cepat kapan dan paling lambat kapan. Jadi ada istilahnya, di sini tetap activity dan duration ya. Ini act, ini maksudnya activities, during ini maksudnya durations. Ada early start, ada early finished, ya. Lalu ada latest start, dan ada latest finish. Kita lihat dulu ya, contoh, ini ada A, activities A, karena dia yang pertama kali mulai sebelumnya nggak ada A, gitu ya, misalkan, nah ini sebenarnya precedent diagram tadi ya, cuman di sini Anda bisa kasih duration kalau Anda mau ya. Ini dikembangkan kemudian menjadi PERT yang sebelah sini. Oke, jadi ada activities A, kemudian di sini ada startnya kan dia paling awal ya, jadi 0, lalu early finished sesuai dengan durationnya adalah 3, maka diletakkan di sini. Durationnya kan 3, jadi biasanya kita ngisi ini dulu 0, durationnya berapa? 3, selesai paling awal berapa? 3 dong tentunya. Oke? Kita lihat dulu ya. Oke, nah yang pertama Anda lakukan adalah tuliskan yang atas dulu ini, early start, early finish ini lakukan untuk semua node atau semua activities Anda ya. Mungkin Anda pernah diajarkan di mata kuliah lain ya. Ini ada 0, 3 kan ya. Oke, kemudian B itu kan start setelah A ya, dan durationnya 4 hari. Kalau ini 3, 4, maka di sini harusnya angka 7. Oke, jadi kan 3 tambah 4 kan 7 ya. Oke. Lalu ternyata C ini juga mulainya paralel sama B, karena dia predecessor-nya A. Dan durasinya adalah 2. Kalau ini ada 3 dan ini ada 2, ini ada 2, maka di sini duration early finished adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Oke? Sekali lagi, di sini 0, durationnya ada 3, maka early finish-nya adalah 0 ditambah 3. 3. Oke. Aktivitas B dan C dimulai setelah aktivitas A. Nih, lihat di sini. Caranya tahunya di mana? Lihat di sini. Oke? Duration-nya masing-masing 4 dan 2. 4, 2. Saya tuliskan di sini ya. Kemudian, saya kepingin tahu C ini early finish-nya kapan? Ya, saya tambah aja 3 ditambah 2 jadinya 5. Yang di sini, 3 ditambah 4 jadinya 7. Kita lihat ya, benar atau enggak. So, again, now we have 3 plus 4, 7. 3 plus 2 is 5. You can really go in any order that you want. Oke, jadi Anda lakukan itu seterusnya ya. Ini kan 7. Oke, kemudian dia menuju ke D. Maka Anda nanti tuliskan di sini angka 7. Lalu durasinya 5. 7 ditambah 5, 12. Dan seterusnya sampai ujung ya. Kemudian yang di sini sama, karena ini 5. Di bawah sini bercabang juga dengan 5, E dan F. E dan F, ini. Predecessor-nya adalah C. Maka 5, di sini juga ada 5, tapi berakhirnya berbeda-beda, oke? Just as long as we make sure you're bringing over the is 12. Now we can't fill this yet because there's 2 different arrows coming in. Oke, ini perhatikan kalau ada 2 arrow seperti ini, Anda tidak bisa mengisikan ini dulu sampai Anda tahu ini apa, berapa, hari ke berapa, gitu ya. Maka diisikan dulu yang E. Larger value. So we have, and obviously the 12 here will win. Oke ya, di sini berakhirnya ternyata yang ini 12, yang ini 6. Kita perhatikan di G. G itu dependent ke D selesai dan E selesai. Maka kalau E selesai di 6 tapi D belum selesai, karena D selesai di hari ke-12, maka G tidak bisa dimulai. Jadi harus nunggu sampai D selesai. Betul? Karena dia dependent ke D dan E. Dan ini ya. Right, because G depends on E and D are G. So we bring in the 12 here, add 4, and we'll get 16. Now again, we have to wait. We're not sure what we can put here yet because there's 2 arrows coming in. So we have to go all the way back to here. Sorry. So we have the early finish on C. We're going to bring that to early start on F. 5. 5 plus 2 is 7. Oke, jadi di sini ada 7, yang di sini 16. Karena H itu adalah dependent ke F dan G, dan-nya ini, maka kalau yang di F selesai 7, hari ke-7, terus kemudian G ini selesai di hari ke-16,
maka H akan bisa start saat G ini selesai. Yang paling lama, yaitu 16. Okay? Jadi nulisnya di 16. What are we going to bring here? We have a 7 or we have a 16. Well, the 16 obviously wins because H depends on G and F. And obviously we can't start it on day 7, or the end of day 7, or the beginning of day 8, I suppose, because we need to wait for G to finish, and it's expected to finish here on the 18. Okay, So ya. right away we know that the duration of Oke ya, jadi early duration for all the activities. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan berapa durasi dari project ini, lalu Anda tambahkan 3, ditambah 4, tambah 2, tambah 5, tambah 1. Salah ya, salah. Totally wrong. Karena Anda harus bikinkan gini dulu, seperti ini ya. Atau Anda bikin part dulu. Oke, sebelum tahu critical path-nya, Anda bikin part-nya dulu. Nanti Anda tahu durasinya. Karena kalau di part ini, precedent diagram, Anda tahu durasinya itu berapa. Nanti dari yang terlama gitu ya, misalkan. Di sini kan yang terlama sampai ke 19 ya. Oke, kemudian, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya. Karena mungkin kalau nggak di papan itu rasanya nggak bisa menekankan key point-nya ya. Kemudian list latest start sama latest finish, gimana mengisinya? the planned duration of this project is 19 days. Now we want to find out what the critical path is, so we're going to have to do the backwards pass. And how we do that, if you recall, we're going to bring 19 down, right, 19 here, and similar but different. Instead of adding the duration, we're going to be subtracting the duration as we go back. So we have 19 minus 3. Jadi kalau Anda mau early start sama early finish, itu Anda namanya forward. Jadi Anda maju ke sana. Tapi kalau Anda mau lihat latest start sama latest finish, Anda backward, mundur. Oke? Maka backward harus punya hasil durasi akhirnya dulu. Anda kurangi 19, dikurangi 3, nanti jadinya berapa? 16. Kemudian. We get 16. Now we can bring the 16 into this spot. We can also bring it into this spot because there's no competing arrows coming in. Oke ya, jadi ini 16 kan? Kemudian karena ini backward, maka 16 ini akan dituliskan sama di sini, 16 dan 16. Namanya juga latest finish. Latest finish itu maksudnya gini, kalau Anda punya di sini nih paling cepat selesainya hari ke-7, Anda bisa loh kalau mau molor-molor sedikit sampai hari ke-16. Karena toh ini baru mulai di hari ke-16. Karena toh dia akan bakalan diem kan di sini. F ini kan orang yang mengerjakan F ini bakalan diem, nganggur, gitu ya. Kemudian dia akan mulai mungkin di H. Jadi kalau Anda sebagai project manager mungkin bisa memikirkan, berarti orang yang ngerjakan G sama orang yang ngerjakan H sama orang yang ngerjakan F, ini orangnya sama atau orangnya berbeda, gitu kan ya. Kalau orangnya sama berarti nggak mungkin. Kalau orang yang sama ini, F sama G, karena dia paralel. Tapi kalau ini sama ini orangnya sama boleh. Oke? Jadi di sini ini sama 16 latest finish-nya, dikurangi 2 nanti jadinya 14. Jadi latest start ini berlaku juga kalau F ini mau terlambat, bukan di hari ke-5, paling cepat hari ke-5, paling lambat hari ke-14. So first of all, we'll start up here. 16 minus 4, we have 12. And again, we can bring this 12 to here because there's only one arrow leading in. We can bring this 12 down here because there's only one arrow. 12 minus 1, so let. Ya, jadi untuk yang aktivitas E contohnya, dia paling cepat mulai hari ke-5, selesai paling cepat hari ke-6, tapi mungkin dia mulai hari ke-11, selesainya di hari ke-12. Jadi orang yang ngerjakan E ini bisa dialokasikan menunggu. Ini kan berarti ada menunggu, karena setelah C, E kan, berarti kan dia ada masa menunggu, karena hari ke-11 misalkan mau dimulai. Maka orangnya bisa dialokasikan ke yang lain. Mungkin ngapain, ada aktivitas lain ya. Ini kan aktivitasnya sangat sederhana. And up here we had 12 minus 5 is 7. Again, you can jump around as much as you like here. Down here we forgot to finish this guy. We have a 16 minus 2. We'll get 14 here. All right. Now, leading into C, we're not sure what we can put here, right? Because there's two numbers we could put. It's either the 11 or the 14. And remember, with the backwards pass, we do the opposite of the forwards pass. We bring the smaller number of the two, it wins. So we bring this 11 into here, because 11 is smaller than 14. Up here, we only have one arrow leading out of B, so we only have this number that's a possibility. So we bring the 7 in, 7 minus 4 is 3.
Now we can't go here yet because C has to be done. So we have 11 minus 2 is 9. Ini ya, jadi kalau Anda punya ini dua seperti ini dan ini bercabang, ini kan kebalikannya ini masuk panahnya, terus kemudian yang ini kan tadi 11 sama 14 ya, maka dia akan melihat yang 11-nya, yang paling kecil. Beda sama yang forward tadi dia ngelihat yang paling besar, kalau backward dia ngelihat yang paling kecil ya. Jadi kalau ini 3 sama 9 yang paling kecil adalah 3. And then again, what we want to find out for what to put for the late finish for A, well, we take the smaller of all of the competing values here. So we can either put 3 or we can put none. So we're going to put 3. And 3 minus 3 is 0. And Oke, sudah jadi nih critical path-nya. now to identify the critical path, if you recall from the previous video, all we have to do is figure out which activities have their early finish and late finish being the same. So we have activity A here, the early finish and late finish are both 3. Activity B, the early finish and late finish are both 7. For D, they're both 12. G, they're both 16. And H, they're both 19. So A, B, D, G, H would form our critical path. And here I'll just outline it in red just to kind of hit the idea home. Oke ya, So itu adalah sorry. Well, read finish and late finish are both 3. H would form our critical path is A, B, D. Oke, critical path itu maksudnya adalah aktivitas ini itu akan sangat penting untuk tidak terlambat. Karena mereka nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa mengextend waktunya seharusnya. Kalau kepingin projectnya itu complete. Karena dia selesai dipercepat maupun diperlambat, dia waktunya tetap kan sama ini. Early start, early finish, latest start sama latest finish-nya sama, atas sama bawahnya ini kan. Nah, karenanya dia critical path. Nah, untuk aktivitas yang bukan critical path, Anda masih punya tenggang waktu. Jadi kalau istilahnya molor, itu Anda tidak akan merugikan project Anda. Gitu ya. Jadi critical path ini ditandai dengan merah ini. Nah, penting sekali bagi project manager untuk tahu critical path karena Anda akan tahu fokus dari mengkontrol project Anda itu yang mana, aktivitas yang mana yang Anda sangat perhatikan. Begitu ya. Jadi barusan kita belajar dua hal at least, yaitu Anda belajar membuat precedent diagram atau tadi PERT ya, istilah nama lainnya. Seperti yang atas ini, tapi di sini ada durasinya. Kemudian Anda membuat yang namanya critical path diagram. Oke? Jadi itu yang penting, yang ingin saya sampaikan di schedule. Oke, jadi schedule. Schedule ini panjang sekali ya, dan memang harus praktik, saya pikir. Dan di schedule ini yang paling penting tadi adalah kemampuan Anda membuat yang namanya Gantt chart. Jadi get used to Gantt chart tools ya. Mungkin Anda bisa pakai project professional, Anda bisa pakai selain itu project professional, Anda bisa pakai Aganti dari misalkan dan lain sebagainya ya. Oke. Di scope kan Anda sudah bikin activitiesnya ya, mungkin secara garis besar, maka Anda detailkan di schedule ini. Ini tadi istilah yang tadi ya. Start dengan, ya kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Setelah ini saya akan bergerak ke user stories dulu. Oke, saya pikir ini Anda bisa baca sendiri ya temboknya. Saya sedang men-scanning mana yang sebaiknya saya garis bawahi atau tidak. Selalu ini, oke. Jadi ada istilahnya 3-point estimation. Ini biasanya nanti kalau Anda bikin PERT, Anda membutuhkan ini, namanya ada most likely, optimistic, sama pessimistic. Dan biasanya itu digunakan average seperti ini ya. Jadi ditambahkan ketiganya terus dibagi 3. Oke ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak tahu project duration-nya dengan benar-benar, contohnya ya, ini saya mau menunjukkan contohnya, maka Anda bisa pakai 3-point estimation ini. Saya tahu biasanya itu selesai dalam 5 hari, tapi optimistiknya itu 3 hari, pesimistiknya itu 6 hari, gitu ya, atau 7 hari. Maka Anda rata aja untuk tahu sebenarnya duration untuk project itu berapa. 3-point estimation bisa membantu Anda. Oke? Jadi itu develop project schedule, activity list, dan lain sebagainya. Oke ya.
Kalau Anda nanti, nah ini critical path seperti tadi ya. Ya. Kemudian ada istilah lain namanya resource leveling. Resource leveling itu Anda bisa lakukan juga dengan project Gantt chart kalau Anda mau. Namun secara garis besar seperti ini ya. Jadi di sini aktivitas A itu Tom 8 jam, ada 2 orang, Tom sama Sue. Contoh, kalau misalkan di sini ini ada project manager, saya bisa 2, misalkan analyst, project manager. Ini berarti 2 orang. Resource. Nah, ini 2 orang, project manager sama analyst. Pakai tanda titik koma ya tadi misalkan. Nah, kalau misalkan ini 2 orang ini 100% atau 50-50. Bisa saya set, kalau saya mau. Ini resource leveling. Oke? Gitu. Jadi nanti kelihatan di sini berapa persennya ya. Oke? Kan ini hanya jam ya. Nanti saya bisa pakai presentasi juga. Oke. Resource leveling. Baik. Ini ya, misalkan Anda mau bikin seperti ini juga boleh detailnya. Saya pikir itu bukan yang hal utama. Oke, untuk control schedule nanti hal yang perlu Anda perhatikan, nanti ada contoh ya untuk yang namanya Anda belajar, ini nanti kalau misalkan Anda mau ikut lomba atau dan lain sebagainya, Anda akan latihan yang bikin yang namanya earn value. Oke ya. Oke, thanks Sarah. Nanti saya jawab ya, Mas. Pilih nanti tolong di note dulu ya, dikasih bintang atau gimana. Kemudian ini link untuk belajar kontrol schedule ya. Contohnya. Biasanya kita bahas di kelas activities di kelas, cuman ini nanti Anda belajar dulu aja. Nah, ini kenapa namanya project cost, sorry. Namanya kok project cost management? Saya buka ya, sambil saya buka ya. Karena nanti ada linknya sama cost. Kenapa saya mau bahas juga secara garis besar cost hari ini? Mungkin nggak secara spesifik ya, karena kita akan ada kuliah bersama di hari Jumat. Nah, Anda pelajari dari situ tuh adalah istilah-istilahnya. Nanti ada schedule variance, ada cost variance, dan lain sebagainya ya. Oke? Baik. Ada pertanyaan dulu ya. Tadi saya jawab langsung pertanyaannya Mas ya, biar saya nggak lupa. Di antara metode PERT dan CPM pada suatu proyek lebih sering menggunakan PERT atau CPM atau bagaimana? Yang sering justru CPM ya, karena nanti PERT itu tidak bisa begitu membantu. Kalau ada background tolong tolong dipahami. Untuk yang critical path method ini fokusnya adalah ke mengontrol. Jadi kita tahu mana sih aktivitas-aktivitas yang penting. Kalau nanti teman-teman pakai yang PERT, tadi CPM yang saya sampaikan ya. Kalau Anda pakai PERT, Anda mungkin tidak sangat terbantu mengetahui mana yang kritikal karena nanti view Anda hanya sebatas sebatas panah tadi. Nah, seperti ini. Nah, Anda sebatas ini saja. Tapi Anda nggak tahu mana yang kritikal, dan kritikal itu durasinya itu nggak bisa menentukan yang kritikal. Kalau yang PERT kan hanya sampai seperti ini biasanya gambarnya. Oke, jadi biasanya yang sangat membantu project manager itu justru yang CPM. Keduanya sering digunakan, tapi yang lebih membantu dan yang membantu untuk kontrol terutama nanti ke CPM. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua, suatu project apakah harus dilakukan 2 metode tersebut untuk scheduling atau bagaimana? Oke, untuk yang PERT dan CPM. Kalau Anda sudah melakukan CPM, sebenarnya Anda sudah melakukan yang namanya PERT tadi. Jadi nanti kalau Anda baca di critical path ini ya. Ini, nah nanti Anda akan terkait juga dengan PERT chart. Oke. Jadi biasanya kita langsung ke PERT chart-nya sih sebetulnya. Biasanya. Kemudian ketika Anda membuat PERT chart itu sebenarnya Anda itu ketika Anda bikin CPM, saya tadi maksudnya mau ngomong CPM,
Anda sebenarnya secara nggak langsung bikin per chart tadi. Gitu. Cuman per chart itu bentuknya bisa macam-macam. Nanti kalau Anda search per chart sendiri, nanti mungkin Anda akan muncul. Nah, misalkan seperti ini per chart ini. Jadi sebenarnya itu nggak sangat bermaksud untuk dibedakan kedua tools tadi. Misalkan ini. Ada yang kemudian per chart itu bentuknya seperti ini. Nah, ini tahunnya merah-merah itu kan dari critical path tadi kan ya. Critical path-nya ini. Oke, jadi per chart itu adalah tampilannya seperti ini. Namun dia menghitung critical path-nya itu caranya dengan cara seperti tadi gambarnya. Oke, jadi kalau versi mudahnya dari untuk dipahami ke bisnis, biasanya gambarnya cuma seperti ini. Tapi kita sebagai project manager untuk menghitung critical path itu nggak bisa langsung ini critical path gitu, nggak bisa langsung. Nah, maka Anda bisa melakukannya dengan cara apa? Dengan menentukan tadi. Lewat mana sih yang early start, mana yang early finish, baru Anda kembali lagi ke sini dan Anda menemukan, oh yang ini namanya critical path, mana sih yang the longest, waktu yang dimana saya nggak bisa mundur lagi. Gitu. Oke. Kalau belum menjawab pertanyaan, Anda tulis di sini ya, pertanyaannya apa. Oke, baik. Nah, saya menuju ke Trello dulu ya. Sekarang ada pertanyaan untuk user story-nya dulu. Oke, jadi ini user story-nya. User story-nya ya. Jadi sekali lagi kalau membaca user story ini jangan terlalu ini ya terbawa suasana ya. Ketika Anda membuka user story, maka Anda harus membuka yang namanya PMBOK juga ya. Erlangga ada nggak ya Erlangga? Mas Erlangga tolong diaktifkan ininya apa? Mic-nya Mas. Iya, Bu. Erlangga. Oke, Erlangga sudah sempat dibagi belum user story-nya? Sudah, Bu. Oh, baik ya. Baik ya, jadi sesuai dengan pembagiannya yang Erlangga ini, nanti ketika Anda sudah kebagian ini ya, nanti jangan lupa ada rekapan ya, misalkan minggu ini siapa yang kebagian user story ini, itu ada ya, Mas? Ada kok. Oke, baik. Nanti di-share ke Mas Billy ya. Mas Billy tolong nagihnya ke Erlangga ya, biar kita tahu kombinasi grupnya ya di setiap week. Jadi ini kalau Anda, oke terima kasih Erlangga. Jadi kalau misalkan Anda lihat nanti bisa di-mute lagi, ini nanti kalau misalkan Anda lihat yang di user story ini ya, sebagai sponsor saya ingin mengetahui bagaimana project management plan. Nah kalau sudah seperti ini, berarti dia itu sedang merencanakan, ini judulnya aja merencanakan ya, berarti dia sedang membicarakan yang pertama, proses yang pertama tadi, yaitu plan project, plan schedule management. Oke? 1, 2, 1 ya tadi. Oke. Plan. Oke. Oke ya. Ini ya. Jadi yang pertama, plan schedule management. Bagi yang kebagian user story yang pertama ini berarti dia sedang membicarakan plan schedule management. Syaratnya Anda mengerti adalah Anda membuka bagian ini. Plan schedule management. Nanti di bawahnya ya, ada plan schedule management. Plan schedule management. Nah, nih, nanti baca ini ya. Termasuk tools-nya apa? Kalau di sini tools dan techniques. Maka yang kebagian user story yang nomor 2 ini terutama dia akan buka tools dan techniques. Di mana tools and techniques di bawah nanti Anda ketemu. Nih tools and techniques, expert judgment seperti apa dan lain sebagainya. Oke? Oke ya. Jadi yang pertama ini dia user story yang pertama ini mempertimbangkan inputnya. Kemudian yang kedua dia mempraktikkan toolsnya. Jadi sekali lagi user story yang pertama ini dimaksudkan Anda itu bisa menunjukkan bagaimana input dipertimbangkan saat mengembangkan atau membuat plan schedule management. Sementara yang kedua, itu Anda mempraktikkan tools dan tekniknya. Oke? Kemudian user story yang kedua, ini divine activities. Nah, nomor 2 ini dia mempraktikkan tools langsung.
Jadi nanti yang ke bagian user story ini, maka dia langsung praktik tools. Ini di Fun Activities, dia langsung praktik tools-nya. Jadi langsung ke arah tools aja. Ada macam-macam tools-nya ini. Anda silahkan pilih yang mana yang mau dipraktekkan. Jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya. Kemudian yang nomor 3, user story yang terbagi 2, yaitu yang pertama itu adalah mempertimbangkan sebelum menghubungkan, gitu ya. Terus yang kedua adalah praktik menghubungkan. Jadi mempertimbangkan input supaya bisa menghubungkan, yang dipraktekkan tuh pertimbangannya ya. Entah nanti toolsnya yang Anda pilih itu apa untuk waktu mempertimbangkan ini. Kemudian Anda praktik. Nah, ini praktik untuk apa? Praktik untuk bikin precedent diagram mungkin, atau langsung ke network diagram, atau precedent diagram kayak tadi pun itu sudah baik gitu ya. Nanti baca sendiri di PMBOK, oke? Jadi sekali lagi user story yang pertama itu mempertimbangkan input supaya dia bisa menghubungkan kegiatan. Lalu yang kedua praktik menghubungkan kegiatan, oke? Kemudian melakukan, maksudnya ini adalah estimate, mengestimasi ya. Yang pertama itu adalah mempertimbangkan, yang kedua praktik. Jadi ini mirip-mirip ya semuanya ini. Jadi kalau untuk yang praktik Anda bisa pilih ya, minimum 1 sepertinya ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah mempertimbangkan juga, kemudian yang kedua praktik. Saya pikir jadi lebih sederhana ya melakukannya. Dan yang terakhir adalah praktik. Nah, praktik ini terdiri 2, mempertimbangkan supaya bisa mengendalikan sama praktik mengendalikan. Nah, bagi yang praktik-praktik terutama yang sudah sampai di control schedule atau yang sudah sampai mengembangkan schedule, ini dua yang terakhir ini, 2 user story terakhir ini, mau nggak mau Anda perlu tools ya. Jadi saya nggak tahu Anda pakai tools yang apa, boleh pakai Project Professional. Kita sangat sarankan pakai Project Professional. Kalau enggak Anda bisa pakai Aganti kalau memang Anda mau, yang free itu yang mana. Tapi tolong diupayakan untuk itu bisa diakses juga oleh teman-teman yang baca video itu tadi ya. Toolsnya itu bisa diakses juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang user story-nya. Saya kembalikan ke Mas ini dulu, Mas Billy, Mas. Halo. Yang punya pertanyaan silahkan ditulis aja ya. Aku mau ngerangkum sedikit tadi materi yang udah dikasih sama ibunya. Jadi tadi pokok bahasannya itu apa itu schedule manajemennya, lalu kita bahas Gantt chart kita bisa buat lewat project manajemennya si Office Pro. Udah aku kasih tahu cara downloadnya. Lalu kita bahas BBS, gimana cara membuatnya. Terus kalau kita bahas per chart dan critical path method untuk bisa bedain mana yang bisa molor, mana yang nggak bisa molor. Terus tadi kita juga ada bahas sedikit tentang 3-point estimated, tentang most likely, optimistic, dan pessimistic kalau kita masih belum tahu tentang apa yang belum tahu tentang waktu pengerjaan dari task-task masing-masing yang ada di BBS. Share screen. Oke. Oh iya, Bu Anissa tadi ini card yang menetapkan kegiatan description-nya kehapus Bu 1 tadi Bu. Jadi tinggal yang 2. Yang jika ada pertanyaan silakan langsung tulis ya. Terima kasih tadi Sarah yang sudah ngasih pertanyaan, sudah dijawab sama ibunya ya. Oh iya, sama terima kasih tadi Erlangga yang sudah share lagi link spreadsheet randomnya buat kelompok ininya ya. Oke, sorry Mas, yang tadi yang apa kehapus itu ada yang punya nggak ya? Itu gimana Mas?
Yang menetapkan kegiatan, Bu, yang define activities. Tadi Oh, oke. ada satu anak yang punya nomor 2 saja. Oke, ada yang punya nomor 1? Enggak ya? Wait. Menetapkan ya? Sorry. Ya, Bu. Menetapkan. Oke, sebentar saya sambil carikan ya. Oke, siapa ada yang pertanyaan dulu? Tadi link-link pembelajarannya juga sudah saya kasih semua ya, mulai dari bukunya, link videonya, lalu cara download itunya, Project Management Pro dari Microsoft Azure. Bisa dilihat kalau misalkan kalian mau lihat caranya bisa sekarang di sini. Yang penting kalian sudah masuk ke halaman DPTSI-nya, terus pilih Microsoft Azure, nanti diarahin ke website ini. Lalu pilih yang software ya. Yang software, lalu search project. Nah, nanti di sini kita bisa lihat downloadnya dan serial number-nya. Tiap anak bisa dapat beda-beda kok. Dan setauku satu anak, satu produk key cuma bisa buat 5 komputer. Makanya tadi aku agak bingung kalau mau bagi. Mending kalian download sendiri aja. Kalau mau gratis tadi bisa pakai tools-nya Bu Anissa yang namanya Aganti. Sudah saya kasih juga link-nya di chat. Nanti chatnya bisa di-save kok. Bisa di-save chat langsung jadi txt tadi. Oh iya, terima kasih Bu Anissa. Yang punya card itu bisa dikerjakan langsung ya. Yang punya pertanyaan lagi silahkan. Yang jika ingin bertanya. Saya tunggu 2 menit lagi. Ya tidak terbuka. Oke. Mungkin ada yang mau merangkumkan sedikit dari materi ibunya, bisa langsung tulis di chatnya langsung. Mulai dari apa itu Gantt chart, apa itu WBS, apa itu PERT chart, lalu ada critical path method, lalu ada tadi 3-point estimated. Oke. Chat dari Bu Anissa, materi kos kita tunda ke Jumat ya. Tapi ini bisa dibaca dulu buat latihan. Siap? Yang masih kebingungan dengan cara download Project Management Pro-nya, nanti bisa chat langsung aku atau Erlangga ya. Nanti aku coba bikin tutorialnya kalau masih bingung. Oh iya, tadi dapat info. Jika kalian ada bermasalah sama DPTSI, kalian bisa hubungi DPTSI lewat WhatsApp loh sekarang. Tak cari dulu ya. Wah, tidak terlihat di sini. Nanti aku share lewat Erlangga nomornya. Jadi kalau kalian ada bermasalah sama akun Microsoft kalian atau akun apapun yang berhubungan dengan punya ITS, silakan WA DPTSI-nya. Sudah 2 menit. Jika tidak ada yang bertanya lagi. Oke, thank you Mas. Ini sambil saya sharekan yang untuk cost ya. Jadi ini cost yang di sini yang saya share ini nanti bentuknya wait ya. Bentuknya memang agak panjang.
Cuman maksudnya gini, di situ itu ada istilah-istilah penting yang namanya earn value analysis ini. Jadi lanjutan dari istilah-istilah yang Anda nanti pelajari. Jadi misalkan saya punya project ini dengan budget sekian, waktunya berapa weeks. Kemudian saya mengontrol project saya, di week kelima terjadi seperti ini, dan seterusnya ya. Maka saya akan dapatkan istilah-istilah ini seperti apa. Nah, Anda bisa belajar istilah-istilah itu di sini untuk control project. Oke? Jadi untuk control project ini kenapa kok saya share duluan? Nanti kalau misalkan teman-teman mau mengkontrol schedule dan ada istilah schedule variance, itu sebetulnya Anda bisa lakukan dengan cara menghitung schedule variance ini, gitu ya. Jadi di sini ada kaitannya dengan schedule juga. Bagi kelompok yang dapat control schedule, kemungkinan dia akan menggunakan istilah-istilah yang ada di kaitannya dengan schedule variance ini ya. Jadi apakah project saya itu under budget, good news atau bad news dari schedule-nya itu seperti apa. Ini ahead of schedule ya, kalau dia itu positif, nanti SV-nya. Kemudian bad news, dia kalau negatif itu seperti apa. Oke? Saya harapkan kita bisa ketemu di kelas ya untuk latihan ini. Saya sangat mencoba untuk, saya berusaha mencoba untuk membuat ini bisa latihannya nanti. Setelah course selesai, kita akan ada latihan untuk PV sama CV ini sama SV ini ya, ada tentang cost variance, ada tentang schedule variance, sehingga teman-teman tahu praktek untuk control cost dan control schedule. Oke? Jadi yang barusan saya share, sudah sampai belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Itu adalah secara garis besar. Itu seperti apa ya? Nanti ada latihan-latihannya. Oke, ini biasanya menarik ketika sesinya di kelas. It's okay. Dan satu pesan lagi untuk Trello, kita akan mulai review ya yang kemarin-kemarin. Saya lihat tadi untuk yang teman-teman yang belum masuk di review, ada beberapa ya ini ya. Ada kelompok tentang praktik tools, ini belum masuk ke review, masih di WIP. Jadi nanti tolong untuk yang kebagian ini, Kemal, Aura, Angelica, kalau sudah jadi videonya ini berarti mungkin udah selesai kan ya. Nah ini tolong di move ke review ya, oke? Kemal, Aura, atau Angelica, tolong di-move, cut-nya ini di-move ke review. Pindah ke sini. Cuman enggak saya lakukan ya. Kalian sendiri aja yang melakukan. Kemudian untuk yang ini, Hasna, Rizky, sama Muhammad Alif Gadri, jika sudah jadi videonya harusnya sudah selesai nih, enggak di WIP lagi, tolong pindahkan juga ke review, oke? Nah, kita akan mulai review ini di minggu ini ya. Jadi mulai besok dan hari ini kita sudah mulai beberapa yang kemarin sudah mulai saya review, cuman saya belum komunikasikan dengan Mas Billy ya. Nanti saya komunikasikan menyusul Mas seperti apa mekanismenya, cuman tolong fokuskan ke yang schedule sekarang. Bagi yang sudah selesai WIP tolong masukkan ke schedule. Kemudian di to-do backlog ini, kalau ada yang masih di to-do backlog, saya harapkan ini bukan ini, ada yang di ini kayak misalkan yang ini. Emalia, ini masih di to-do backlog. Mas Billy nanti tolong yang Emalia ini dikontak sendiri ya Mas ya, kelompoknya Emalia ini. Emalia, Eva, sama Alif Nur. Untuk yang scope masih ada di to-do backlog. Belum jadi berarti videonya Mas. Tanyakan kenapa ya Mas ya. Kemudian sama yang ini. Kelompoknya siapa ya ini ya? Emalia, kemudian Nadia, Selzia, sama Ahdan. Oke? Masih ini integrasi bahkan sebelumnya. Ini mengapa kok masih di sini? Masih di to do backlog. Sama yang terakhir adalah yang ini, yang schedule. Schedule ini baru ya, sorry. Jadi 2 tadi aja Mas, yang kelompoknya ini, project charter ini menghasilkan project charter, sama yang menentukan WBS ini juga yang menentukan WBS ini. Punyanya Nadia Rohim sama Nadia Melania ini. Oke, seharusnya yang di sini tinggal schedule aja Mas. Jadi yang selain schedule, contoh yang project charter tadi sama yang WBS ini, kedua kelompok ini ya, 2 kelompok ini, itu harus pindah ke review. Gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa, tolong dipindah ya. Nanti kalau misalkan belum Mas, tolong dilihat, Mas Billy tolong dilihat yang di 2 ini harus pindah ya ke review.
Untuk yang ada di to do backlog ini paling lambat Rabu, untuk yang di WIP ini paling lambat besok ya, pindah ke review. Oke. Baik, untuk yang ini, yang di user story baru ini schedule, deadline-nya adalah Jumat. Kemudian, kenapa kok nggak Minggu? Karena kita ada cost sebetulnya di hari Jumat itu. Oke. Dan kami sangat menyarankan untuk video nggak apa-apa kalau Anda memvideo sendiri-sendiri di tempat Anda, kemudian jadikan satu video itu. Oke? Atau Anda misalkan seperti ini, bentuknya meeting, tools-nya misalkan, tekniknya, Anda bisa lakukan meeting ini. Jadi misalkan yang Anda videokan adalah meetingnya seperti ini, gitu ya, dengan berapa partisipan dan video-videonya itu boleh. Kalau Anda mau ya. Jadi memang kalau tidak memungkinkan dan kita sangat tidak sarankan untuk berkumpul banyak, Anda bisa gunakan video conference untuk itu, oke? Atau menggabungkan video. Baik, itu dulu Mas. Saya kembalikan ke Mas Billy. Cost nanti kita bahas di hari Jumat, Mas. Satu hal lagi, Mas, untuk schedule itu berarti quiz. Tadi ada yang belum 1 anak ya, 1-2 anak. Untuk yang oke, sudah beres. Untuk yang cost itu akan berakhir pastinya di hari Minggu ya. Jadi Anda boleh lakukan mulai sekarang atau sampai di hari Minggu kuisnya. Begitu, Mas. Oke. Tadi bisa didengarkan jika untuk yang videonya, tugas video di Trello kalian bisa kerjakan lewat video conference, bisa lewat Zoom, bisa lewat Teams, Microsoft Teams, bisa juga, atau lewat lainnya. Terus, apa lagi ya? Sudah? Ada pertanyaan sebelum menutup? Oh iya, untuk yang di Trello tadi, sudah saya list namanya, yang belum-belum, ayo. Emalia Rosyada, Zazia Grazena, Ahdan Arifudin, Nadia Milenia, terus ada Nadia Widyawati Putri, Rohim Farul, Nadia Milenia lagi, terus yang Kemal juga tadi lupa ya. Kemal, Aura, sama Angelica Diviana, yang di WIP ini tolong segera diselesaikan ya, agar bisa direview sama ibunya. Ada pertanyaan berkaitan dengan tugas FP-nya atau kuisnya? Jika yang mau riset-riset, tolong ngomong ke Erlangga dulu. Jangan langsung chat ke aku. Aku bingung, saking banyaknya yang minta riset. Oh iya, tadi ada teman yang nanya tentang serial number Microsoft Office tadi, PowerPoint. Project profesional ini kalian bisa lihat di bawahnya ada produk key-nya. Tadi ya di websitenya Azure itu di bawah, paling bawahnya dia ada produk key. Jadi kalian dari ITS sudah memberikan gratis. Silahkan dipakai dan digunakan secara maksimal. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kuliahnya hari ini. Terima kasih sudah hadir semua. Ada yang belum absen? Sebelum ditutup, ada yang belum absen? Oke, Oke, terima kasih Agdan. Oke, sudah selesai. Terima kasih ya semua. Sudah selesai. Semoga tetap sehat. Tetap pakai masker kalau keluar. Cuci tangan. Dan jangan panic buying. Oke? Semangat semua. Untuk kelas saat ini sudah aku rekam. Semoga hasilnya bagus. Nanti kalau misalkan bagus, bisa aku upload di YouTube Project Management. Oke? Terima kasih semua.